Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Hari ini kita cerita tentang kekecewaannya. Setiap manusia pasti pernah mengalami yang namanya rasa kecewa itu. Setiap dari kita pasti pernah kecewa, pernah dikecewakan. Dan biasanya orang yang mengecewakan kita adalah orang yang kita kenal. Tidak mungkin orang tidak kenal kita, dia mengecewakan kita. Kita kecewa, kita terluka, itu pasti dari orang yang terdekat dengan kita. Seringkali kalau orang sudah kecewa, kadang-kadang orang bilang, rasanya sudah nggak pengen ketemu, denger namanya aja udah enek, udah males, nggak mau mempunyai satu hubungan lagi dengan orang tersebut, entah itu teman, itu keluarga. Kalau orang sudah kecewa, kebanyakan seperti begitu. Sudah rasanya udah nggak mau lagi ada satu hubungan yang dekat dengan orang yang mengecewakan. Petrus pernah mengecewakan Tuhan Yesus. Petrus tuh mengecewakan Tuhan Yesus loh, ketika dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Itu Tuhan Yesus tuh ketika ayam berkokok itu, Tuhan Yesus langsung memandang ke Petrus karena Petrus ada di situ. Tapi dalam hal ini Petrus itu setelah itu kan menyesal banget. Nah, kita punya hati yang seperti Petrus nggak? Kita sadar bahwa kita tuh mengecewakan orang lain. Kita sadar nggak? Harusnya sebagai anak Tuhan kalau kita sadar kita mengecewakan orang lain ya, siapapun itu, entah itu keluarga kita ataupun bukan keluarga kita, mungkin cuma sekedar teman kerja atau teman nongki-nongki, tapi teman harusnya sadar dan minta maaf dan minta ampunan Tuhan. Karena tidak mungkin orang kecewa tanpa kesalahan kita. Nggak mungkin lah tiba-tiba ada orang kecewa sama kita, nggak mungkin. Pasti ada perbuatan kita, tindakan kita, tutur kata kita yang membuat orang lain kecewa. Ya harusnya kita sadar dan minta ampun sama Tuhan. Minta ampun itu penting sekali. Dan juga minta maaf pada orang yang pernah kita kecewakan. Soal dia mau memaafkan atau tidak, nggak penting. Itu urusannya dia dengan Tuhan. Tapi kita harus minta maaf sama dia. Kita pernah berbuat salah yang mengecewakan dia. Walaupun mungkin dia kecewa, sebenarnya kamu benar, tapi dia kecewa. Nggak apa-apa kalau kamu tahu dia kecewa karena kamu, minta maaf lah. Nggak ada salahnya walaupun kamu di posisi yang benar, tapi kamu minta maaf. Nggak ada salahnya karena tidak berkurang satu helai rambutmu pun dari kepalamu. Ngapain kita harus mempertahankan ego kita? Kan bukankah di dalam dunia ini kita sendirilah yang menulis buku kehidupan kita. Bagaimana cerita perjalanan hidup kita, kitalah yang menceritakan di dalam buku itu. Kita menulis hari lepas hari, kita menulis perjalanan hidup kita sepanjang hari ini bagaimana. Itu kita yang menulis, bukan orang lain gitu. Jadi harusnya kita menulis yang baik-baik aja lah. Kalaupun ada terjadi yang jahat, cepat sadar itu
coret-coretan merah dengan tinta merah itu gak bagus. Turunkan egomu. Gak perlu terlalu sombong untuk mempertahankan harga dirimu sehingga tidak mau minta maaf, tidak mau menyadari. Gak ada salahnya. Kalau saya tuh mau belajar dari cerita kisah perjalanan hidup orang lain, saya mengambil poin-poin penting di dalam kehidupan orang lain untuk merubah kehidupanku menjadi lebih baik. Saya tidak mau mempertahankan egoku hanya untuk demi gengsiku dan kehidupanku tidak berubah. Sayang kan nanti cerita tentang kehidupanku di dalam buku kehidupanku ada catatan merah tentunya. Kan gak bagus. Nilai merah, tulisannya juga dengan merah. Zaman dulu itu kalau kita masih sekolah dulu ya, kalau guru mau menuliskan peringatan buat kita di buku itu, dia kalau memeriksa buku PR kita, kemudian kita banyak salahnya, itu tulisannya merah dengan bolpen merah. Artinya ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Kita belajar lagi untuk lebih memahami pelajaran itu supaya kita punya nilai yang bagus. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Tidak penting kita mau mempertahankan ego kita, kita sombong. Tidak penting banget. Koreksi hati. Kalau kamu ada kesombongan, keegoisan yang seperti itu, koreksi hatimu. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, bukan rendahkan dirimu di hadapan manusia, tidak. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, karena Tuhan mau merubah orang yang punya hati, punya sikap hati dalam kehidupan ini, sikap hati yang positif, yang punya kerendahan hati sehingga Tuhan bisa merubah kehidupan. Orang yang sombong sulit sekali mendapat jamahan Tuhan. Sulit. Kalau kita terlalu egois, kita sombong gitu, kita mempertahankan harga diri kita, Tuhan gak mau menjamah kita. Tuhan gak mau merubah hidup kita. Percayalah, Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Dia sangat mengenal pribadi kita. Dia mau merubah hati kita. Dia mau merubah kehidupan kita seturut kehendaknya Dia, bukan kehendak kita. Sifat sombong itu adalah sifat iblis. Sifat egois adalah sifat iblis. Tuhan itu Dia murah hati dan rendah hati. Dia tidak sombong. Buah-buah kasih itu harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Itu kalau kita mengecewakan ya. Tapi bagaimana kalau kita yang dikecewakan? Kalau kita dikecewakan bagaimana rasanya? Ya kalau orang namanya kecewa tuh ya sakit ya. Tapi kita juga harus mengambil satu sikap yang positif dalam menghadapi kekecewaan itu. Ampuni. Harus mau mengampuni orang yang mengecewakan kita, orang yang bersalah kepada kita. Bukankah Tuhan mengajarkan kita dalam doa Bapa kami, dan ampunilah kami sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, kan? Jadi harusnya kita juga mau melepaskan pengampunan buat orang yang mengecewakan kita. Dalam kehidupan ini kita tidak bisa menerima semua yang baik, semua yang seturut dengan kehendak kita. Gak bisa, karena kehidupan kita itu sudah dirancangkan Tuhan masing-masing. Tinggal bagaimana kita ngelakoninya di dalam hidup ini, di dalam dunia. Selagi kita masih hidup ini, kita mau berpositif thinking atau negatif thinking. Itu kembali lagi dari hati kita pribadi masing-masing. Makanya saya bilang tadi, kita harus punya tindakan ataupun reaksi yang positif di dalam menghadapi kekecewaan atau kita mengecewakan orang. Harus sadar itu.
Karena kita manusia tuh tempatnya salah, tempatnya dosa. Selama kita masih hidup di dunia ini kan penuh dengan dosa. Jadi kita ya pasti tercemarlah dengan dosa. Nah, tidak ada manusia di dunia ini yang hidupnya tuh benar-benar kudus, suci. Satu-satunya manusia yang selama hidup di dunia ini dia kudus, itu cuma Tuhan Yesus. Tidak ada salahnya, tidak ada dosanya sedikit pun. Dia pun hidup sebagai manusia sebagaimana adanya manusia, punya hati. Kadang dia juga bisa menangis, dia juga bisa kecewa, dia juga bisa marah, dia juga bisa senang. Jadi harusnya kan kita meneladani kehidupan dia supaya kita bisa hidup seturut dengan kehendaknya dia. Kehendak Tuhan itu selalu baik bagi kita. Jangan kita mempertahankan sifat-sifat iblis di dalam kehidupan kita. Kita menyimpan marah, kecewa. Kita kecewa, kita marah, kita dendam pada orang. Gak boleh. Walaupun mungkin kita yang mengecewakan, tapi kita tahu orang itu kecewa kok malah kita yang sakit hati. Ya lucu. Harusnya kan kita yang minta maaf. Atau mungkin begini, kamu tersinggung, marah karena kamu merasa kamu itu berbuat benar, tapi kok yang menerima itu kok merasa dikecewakan, kecewa dengan sikap kita. Ya kita berbesar hati lah. Kita minta maaf, kita tetap minta maaf. Jangan mempertahankan ego. Ya, ada orang-orang tertentu yang memang secara jasmani itu tidak bisa menerima hal-hal seperti begitu, kekecewaan. Terus menerima dengan logika yang positif gitu. Ada orang yang nggak bisa menerima itu, jadi dia kekeh, dan itu tidak bisa dirubah, hanya Tuhan yang bisa merubahnya. Tidak ada satu orang manusia pun yang bisa kita rubah, tidak ada. Walaupun itu anak kita sendiri, kita nggak bisa merubah dia. Yang bisa merubah dia itu Tuhan. Kita cuma bisa berdoa, minta sama Tuhan. Kalau memang kita pernah mengecewakan orang, lekas-lekaslah. Kalau kamu tuh pernah mengecewakan orang, lekas-lekaslah kamu minta ampun. Kamu lekas-lekaslah minta ampun sama orang. Orang sudah kecewa sama kita, walaupun kamu benar, gak ada salahnya. Minta ampun aja, minta maaf, minta ampun juga sama Tuhan. Kalau kamu memang benar-benar mengecewakan, sadar itu bahwa apa yang kamu perbuat itu melukai hati orang lain, melukai kehidupan orang lain. Tidak semua orang bisa menerima kekecewaan. Tidak semua orang. Jadi harusnya kita itu gimana ya, menyadari lah, di hidup di dunia ini kan tidak selamanya, tapi kita sedang mempersiapkan perjalanan hidup kita nih. Kita sedang mempersiapkan rumah kita nanti di surga. Kalau kita itu banyak mengecewakan orang, kita berbuat jahat yang membuat orang lain kecewa, walaupun itu keluarga sendiri, tapi orang tua kita kecewa, saudara kita kecewa, anak kita kecewa, itu yang gak benar berarti kita yang bertobat lah. Itu kalau kamu biarkan itu terus menerus, sama saja kamu sedang membocori atau merubuhkan sedikit demi sedikit rumahmu di surga. Rumahmu tidak utuh. Kamu mau hidup selamanya tapi di rumah yang hancur berantakan? Kita semua pasti pengen punya rumah di sana, yang rumah yang utuh,
sesama yang bagus, iya kan? Berbuatlah yang baik kepada sesama di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengecewakan walaupun itu saudara kandung kita sendiri, ya minta maaf, jangan sombong. Supaya hubungan kalian dipulihkan lagi. Atau mungkin suami istri ya. Karena begini, saya ada satu orang teman juga yang suaminya tuh, yang mana suaminya itu NPD, Narcissistic Personality Disorder. Itu kan sangat sulit menghadapi orang seperti begitu. Hampir 30 tahun dia harus mengalah. Dia banyak sekali mengalami luka batin ya, luka batin itu. Luka batin yang butuh pemulihan, butuh dipulihkan Tuhan, dan itu hanya Tuhan Yesus yang bisa memulihkan itu. Tidak ada obatnya di dunia ini selain dari tangan Tuhan sendiri. Ya, dia terluka begitu yang mana dia mengambil keputusan untuk berpisah. Ketika dia konseling sama saya bilang, kamu boleh berpisah dengan dia, itu sikap kamu yang positif, karena udah terluka parah sekian puluh tahun ya. Kamu terluka, kamu butuh pemulihan, dan udahlah, tapi jangan cerai. Kalau kamu ngambil keputusan tidak cerai, itu adalah keputusan yang terbaik. Kan kamu bisa ikut anak-anak kamu, udah bisa dengan suamimu, nggak usah satu rumah daripada tiap hari kamu tersakiti. Tapi tidak boleh bercerai, dan kamu tidak boleh lagi dijamah sama laki-laki yang lain. Terserah suamimu. Kalau suamimu mencari korban baru lagi, ya biarin aja, itu dosa ditanggung dia. Dia kan kepala rumah tangga, dia laki-laki, dia tahu hukum-hukum Tuhan. Dia tahu kalau dia melanggar, biar itu urusan dia sama Tuhan. Biarlah Tuhan yang membereskan masalah itu dengan dia. Jangan kamu tersiksa, karena Tuhan juga tidak pengen kita hidup di dalam dunia ini kita tersiksa. Tuhan mau kita ada damai sejahtera dan sukacita. Makanya penting sekali mengampuni itu. Ketika orang itu sudah bisa mengampuni tapi kan nggak mau terluka lagi kan, ya hindari aja walaupun itu suamimu. Kalau memang sudah umur dan tidak bisa melayani dia, udah mundur aja daripada tersiksa terus, terluka terus. Kapan sembuhnya? Sedangkan perjalanan hidup kita ini, kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil pulang. Kita nggak ada yang tahu. Apakah kita mau terus-terusan kayak begitu, tersiksa dalam kehidupan? Tentunya kan tidak ada yang mau kan seperti itu. Itulah pentingnya kita punya satu hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga ada hubungan yang terjalin itu mendatangkan pemulihan, kesembuhan, kemudian pembebasan. Tuhan juga memberikan hikmat-hikmat buat kita untuk kehidupan kita selanjutnya. Jangan kita bawa terus sakit hatinya, karena di dalam dunia ini tidak semua orang harus suka sama kita. Kadang orang yang terdekat dengan kita, orang yang dekat yang dianggap sahabat, justru menikam kita dari belakang. Banyak kan kejadian seperti begitu yang mengkhianati. Jadi Yudas Iskariot di belakang kita. Biarin aja lah. Udah. Angkat tanganmu, ucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan kita tidak mungkin bisa melewati perjalanan hidup kita ini. Hidup kita pasti banyak luka, banyak tersakiti. Tapi kalau kita bersama Tuhan, Tuhan memulihkan, ada damai sejahtera dan sukacita. Ada kebebasan, ada pemulihan dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Oke, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa bantu share.
share supaya bisa menjadi berkat juga bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.